Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Yayat Minor. Kali ini gue bakalan review salah satu status Facebook gue secara pribadi. Nah, gue tadi pagi itu posting karena gue memang mau nyalon kepala desa ya. Gue posting warning. Jika saya kepleset jadi kades, salah satu agendanya adalah ngopi bareng dengan teman-teman kritikus desa untuk diskusi poin-poin apa yang masih perlu dikritisi, kemudian diskusi solusi apa yang bisa kita terapkan. Jika mungkin kita akan dorong mereka ikut terjun langsung ke dalam sebuah sistem penanganan isu yang ada di desa kita, karena saya yakin secara logika teman-teman yang memiliki kritik pada satu bidang, mereka memiliki pemahaman lebih baik pada bidang tersebut. Jangan takut dikritik, jangan takut memberikan ruang kebaikan pada orang lain, karena hakikat manusia tidak akan pernah sempurna. Kritik, saran, dan kontribusi orang lain adalah sebuah ladang untuk menambah ilmu, pengetahuan, silaturahmi. Dokumen kemeriahan dan suksesnya kegiatan di tingkat RT saja terbukti berkat dari kritik, saran, dan banyak pihak yang bisa ikut tampung dengan baik. Nah, ada yang komen nih, Eko Yoga boleh nge-challenge uji kinerja untuk Banjaranyar nggak? Saya bales, mau komitmen nggak? Challenge ente memberikan dampak? Jika oke, silakan agendakan, kita buat hitam di atas putih. Ini merupakan bagian dari wani aksi, bukan bernarasi. Silahkan diagendakan kita. Nah, untuk Eko Yoga kita lagi mengagendakan untuk kita bikin komitmen sebagai bakal calon kepala desa. Enggak. Gue sih pengen tahu juga dia itu tantangannya apa, dan gue juga nanti akan minta komitmennya dia itu seperti apa. Kalau dia bisa memenuhi, kita lanjut gitu. Karena itu bagian hak warga ya untuk menyampaikan tantangannya. Tetapi kita juga sebagai bakal calon juga berhak untuk meminta komitmen mereka. Artinya jangan sampai begini ya, nggak, dia minta kita challenge sesuatu tetapi dia tidak bisa memberikan dampak apa-apa, ya nggak. Jatuhnya opo yo ngelindingi ngelindingi itu opo yo, mentang-mentang saya mau nyalon kepala desa itu terus dia memanfaatkan. Nah, konteksnya seperti itu. Sedangkan dianya sendiri sebetulnya tidak memiliki komitmen apa-apa. Makanya gue tantang balik gitu kan. Pasti kita harus berani sebagai bakal calon kepala desa itu. Kita harus berani menerima tantangan apapun. Karena apalagi ini dari warga desa tersebut. Jadi minimal untuk referensi. Tetapi balik lagi, jangan sampai tantangan-tantangan itu tidak ada komitmennya apa-apa. Oke, nah terus ada Pak Ahmad MNWR Munawar. Nah, ini sih Pak Munawar, kebetulan mungkin kalau dari silsilah ya masih ada sedikit-sedikit keluarga lah ya nggak. Ini Pak Munawar komen ya nggak, bisa ngebet nemen ya. Oke, mengkotak jawab yang aku lagi dolan nang sampean izin tak rekam video. Nah, jadi memang rencananya nanti sekaligus silaturahmi ke tempat Pak Mun itu kita diskusi lah, karena bagaimanapun juga beliau senior, jadi pasti ada masukan atau kritik dan saran dan komitmen yang bisa di-share. Terus ada juga beberapa poin yang memang harus kita sampaikan secara detail kepada beliau. Oke, siap. Terus di bawahnya aja kebanteran bukan laka rezekine engko leng. Nah, ini tuh ternyata komennya itu masih berpikir bahwa ketika saya menyampaikan sudut pandang, komitmen, gagasan, dan lain-lain itu masih dianggap sesuatu yang sangat ambisius. Ambisius tidak terkontrol, ya enggak. Nah, tetapi ya enggak salah lagi, ya enggak. Karena itu tentang sudut pandang. Karena mungkin Pak Mun itu berpikir ketika kita memiliki ambisi yang besar, keinginan yang kuat, ketika tidak tercapai itu kita akan stres. Kalau bahasa ininya tuh leng itu, kalau bahasa Indonesia itu apa ya, melamun, pikiran kosong gitu. Nah, padahal enggak. Saya sudah bisa pastikan enggak. Terlepas nanti terpilih atau enggak, itu kan bagian satu yang sudah kita harus yakini adalah sudah jadi qadarullah, takdir dari Allah, ya enggak. Jadi itu sudah menjadi ketetapan. Kita enggak bisa tuh melawan takdir dari Allah, siapapun nanti yang jadi, ya enggak. Makanya tak balas nih, hehe, leng tak yang orang dua iman Pak. Nah, leng itu kalau nggak punya iman. Kalau yang paham iman, sesuatu itu sudah diatur sama yang maha kuasa. Yang penting ngopi bareng mereka. Nah, artinya
saya itu menyampaikan yang penting bisa ngopi bareng. Salah satu manfaat dari sekian banyak manfaat yang saya rasakan adalah ketika menjadi bakal calon kepala desa, yaitu kita bisa memiliki ruang baru untuk bersilaturahmi warga desa Banjaranyar. Karena dengan status bakal calon kepala desa, ketika kita silaturahmi, ngopi-ngopi, itu menjadi lebih pantas gitu. Dan alhamdulillahnya juga sejauh ini sudah banyak sih yang welcome, kita diskusi ke sana. Meskipun yang namanya bertamu itu kan tidak harus dikasih kopi, nggak dikasih apa ya, nggak, tetapi kita bisa ngobrol, silaturahmi, berkeluh kesah, menyampaikan gagasan-gagasan tentang desa. Dan saya selalu mengajak, daripada sibuk mengkritik, daripada sibuk mengeluh, lebih baik kita menjadi bagian dari solusi itu tersendiri. Nah, kembali lagi, itu tidak perlu kita perdebatkan karena sudut pandang seseorang dengan orang lain itu berbeda. Jadi mungkin pengalamannya Pak Mun itu ketika seseorang yang memiliki komitmen kuat, keinginan yang kuat untuk menjadi sesuatu, ketika tidak terjadi atau tidak tercapai, maka dia akan stres atau bahasa ininya gila gitu kan. Tetapi saya bisa menggaransi insya Allah enggak. Karena satu, niat kita ibadah, niat kita adalah berkontribusi, dan yang pasti kita juga harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah dan sudah menjadi takdir Allah, ya enggak. Nah, di bawahnya ini yang agak mencengangkan, ya enggak. Yalon soal mudah, yang penting punya cicis. Nah, kalau boleh diluruskan, ini kayaknya komennya tadinya mau nyalon soal mudah, yang penting punya cicis. Makanya gue awalnya udah nangkep persepsi mereka itu bahwa mencalon kepala desa itu kaitannya sama uang gitu. Makanya, tetapi karena dia menggunakan bahasa cicis, saya perjelas, ya enggak. Nyalon soal mudah, yang penting punya cicis. Cicis itu apa? Jelaskan, aku nggak mudeng gitu kan. Karena saya ingin kepastian bahwa cicis itu adalah istilah untuk uang. Akhirnya dia di bawahnya balas, zaman sekarang bukan gagasan, bukan ide, bukan prestasi, sing penting disangoni, sing akeh ya mangkat. Nah, ini yang akhirnya salah satu jawaban selama ini kenapa saya itu mencalonkan kepala desa itu ketemu di sini, ya enggak. Nah, kalau bahasa Indonesianya, ya enggak, zaman sekarang bukan gagasan, bukan ide, bukan prestasi, yang penting adalah dikasih uang saku yang banyak, maka dia akan berangkat. Maksudnya adalah ini money politik. Jadi saya nggak bisa bantah ini ya, saya nggak bisa bantah tentang persepsi ini. Saya tidak bisa bantah bahwa desa Banjaranyar itu termasuk persepsi money politiknya tinggi atau rendah. Yang pasti adalah ini adalah bentuk salah satu keprihatinan menurut saya. Tetapi ya enggak, ternyata ya wajar dong kalau misalkan ternyata, mohon maaf, punya kepala desa, punya pemimpinnya yang kurang ini karena kan tolak ukurnya uang. Sehingga kalau kita sudah ngasih uang, dealnya uang, ya udah dong, tidak perlu diperpanjang lebar gitu kan. Nah, terus saya tanya di bawahnya, untuk mendetailkan, apakah menurut sampean masyarakat Banjaranyar fokus dengan calon yang memberikan uang, maksudnya tidak peduli prestasi, komitmen, dan kebaikan dari calon kepala desa? Nah, di bawahnya dia mempertegas, sudah pasti dari dulu. Oke, dia menyampaikan itu, makanya saya langsung izin. Mohon izin untuk screenshot ya buat materi diskusi bahwa Anda menyatakan masyarakat Banjaranyar tidak peduli dengan kebaikan calon kades karena mengutamakan uang. Jadi saya ingin mempertegas nih bahwa pernyataan dari Bapak Munawar itu menyampaikan bahwa masyarakat Banjaranyar itu tidak peduli tentang uang, tentang prestasi, tentang kinerja, tentang komitmen, ya enggak. Tetapi nomor satunya adalah uang, sehingga ini bisa menjadi referensi diskusi ketika kita mengkritik pemerintah desa. Jadi saat ini setidaknya dengan statement Pak Munawar, sebetulnya kita harusnya malu ketika mau mengkritik pemerintah desa. Ya bagaimana kita mau mengkritik pemerintah desa, kita harusnya kritik masyarakatnya dulu dong. Ya enggak? Bagaimana mungkin kita itu memiliki, mohon maaf ya enggak, pemimpin yang orientasinya pada kinerja sedangkan uangnya itu yang keluar banyak. Secara logika ketika kita modal 500 juta, 300 juta, ya maka kita akan berpikir bagaimana uang itu kembali. Itu sih sederhananya. Bukan hanya kepala desa siapapun, itu termasuk saya. Jadi saya nggak mau munafik. Ya enggak. Itulah kenapa alasannya saya itu mau mencalonkan kepala desa tanpa modal.
Itu aja. Mudah-mudahan ini bisa jadi materi diskusi yang sangat menarik selama saya nanti sosialisasi pencalonan kepala desa. Ya enggak, dan mudah-mudahan tentunya meskipun kita berbeda pendapat dan lain-lain, kita tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat dan manfaat buat sebanyak mungkin warga Banjaranyar. Jadi saya juga tidak akan menutup perbedaan pendapat, menutup ini, ya enggak. Bahkan saya juga akan membedakan juga antara saya dulu diskusi sebagai masyarakat umum dan sekaligus kritikus, dan saat ini diskusi sebagai bakal calon kepala desa. Karena porsinya sudah berbeda. Dulu ketika kita sama-sama sebagai masyarakat, sebagai kritikus desa, ya enggak, porsinya sama. Tetapi ketika sekarang saya itu sudah menjadi bakal calon kepala desa, maka porsinya adalah berbeda, ya enggak. Karena setidaknya saya itu harus mampu menampung aspirasi atau sudut pandang dari banyak kalangan untuk diterjemahkan menjadi sebuah gagasan, menjadi program-program yang positif, yang tentunya akan bermanfaat buat masyarakat Banjaranyar secara umum. Itu aja sih kurang lebihnya, dan pastinya mudah-mudahan ini juga akan menjadi diskusi yang menarik. Nanti saya kemungkinan akan silaturahmi juga ke tempat Pak Munawar, supaya supaya kita bisa bikin sebuah komitmen yang asik gitu kan buat desa Banjaranyar. Itu aja, mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa buat like, comment, subscribe channel YouTube Yayat Minor Peter Pan Tegal, karena sebagian keuntungan dan pendapatan dari channel YouTube Yayat Minor Peter Pan Tegal itu untuk kegiatan sosial.